ke yang video YouTube channel Bapak. Ini yang ketiga ya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke chapter pertama tentang pengenalan metodologi penelitian. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa saja yang akan kita buat di dalam proposal penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas kita akan mengupas per chapternya ya. Kita akan kupas per babnya, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita discuss di dalam per chapternya ya. Nah, yuk kita ikutin bersama-sama, saksikan bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas apa itu riset metodologi atau apa itu metodologi penelitian ya. Sebelum kita belajar suatu mata kuliah ya, alangkah baiknya kita itu selalu bertanya-tanya, mata kuliah ini belajar apa ya, atau mata kuliah ini apa ya gitu ya, supaya kita jangan seperti orang yang tidak mengerti apa-apa ketika kita harus ikut mata kuliah itu tapi kita tidak mengerti. Nah, oleh sebab itu kita harus mempertanyakan, apa sih mata kuliah ini? Apa sih yang kita pelajari? Ya, nah kita akan membahas bersama-sama. Nah, di sini ada beberapa pakar, ya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, mendefinisikan atau membunyikan apa itu metodologi penelitian. Ya, di sini saya ambil hanya 5 orang. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, definisinya apa-apa saja yang mereka sampaikan mengenai riset penelitian ya. Saya ambil satu contoh Prof. Agusti ya. Prof. Agusti dia mengatakan bahwa metode penelitian merupakan survei yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat yang terlalu alamiah, bukan buatan ya. Tetapi penelitian melakukan terhadap perlakuan manusia dalam kita mengumpulkan data. Nah, artinya metode penelitian ini merupakan sebenarnya kita ingin melihat perilaku manusia secara alami, baik nanti berupa data primer ataupun data sekunder. Nah, yang kita ingin lihat adalah perilaku manusia di dalamnya, dan kita akan kaji, kita akan teliti sehingga kita membuat satu tulisan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah model ya, model yang sebenarnya kita pakai dalam penelitian ya, yang kita wujudkan. Model itu apa? Nah, di sebelah kiri saya itu ada bola dunia ya, ada bumi ya. Nah, bumi ini menggambarkan apa? Menggambarkan realita, keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam dunia ini. Nah, kan kita tidak mungkin melakukan penelitian ya, misalnya kita ingin meneliti tentang suatu masalah, terus kita keliling dunia kumpulkan datanya ya. Data belum terkumpul habis, nah kita udah nggak tahu kemana-mana. Oleh sebab itu, model permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata itu kita akan buat, kita akan sempitkan dalam bentuk model ya, di sebelah kanan saya. Nah, itu adalah model. Nah, tetapi di dalam membentuk model atau bisa mendapatkan hasil penelitian, kita perlu namanya teori dan data. Nah, data itu kita dapatkan dari studi kasus kita atau dari objek di mana kita ingin meneliti. Karena apa? Data yang kita dapatkan itu menggambarkan atau merealisasikan keadaan nyata yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu data. Nah, kita juga perlu dukungan teori. Teori ini adalah membantu kita memahami atau melakukan pendekatan-pendekatan secara ilmiah sehingga ketika kita membangun model ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal-asalan kita membangun model ini ya. Dan kemudian ketika kita melakukan pengkajian atau penanalisan terhadap suatu masalah di dalam dunia nyata, di realita ya, kita tidak mengarang karena kita mengambil data, mengambil sampel dari dunia kehidupan nyata, baik itu adalah perilaku manusia yang kita lakukan seperti kita bagikan kuesioner, survei, ya, interview, ataupun kita bisa mendapatkan data-data sekunder. Nah, apa itu penelitian bisnis atau bisnis penelitian? Adalah sebuah organisasi ya sistematik berbasis data, kritis, kemudian objektif ya terhadap suatu masalah tertentu.
Nah, yang nanti akan kita proses, akan kita lakukan penelitian. Ya, itu adalah penelitian penelitian dalam dunia bisnis, ya, dalam mata kuliah bisnis. Nah, tujuan-tujuan dari penelitian di sini ini secara garis besar, tujuan dari penelitian yang kita lakukan adalah pertama adalah untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah. Ya, saya selalu mengatakan penelitian itu ada karena adanya masalah. Tidak ada masalah maka tidak ada penelitian. Ya, oleh sebab itu di dalam penelitian kita itu dibagi dua kategori besar, yaitu ada research gap atau theory gap. Jadi kita akan melihat ada nggak celah-celah masalah yang terjadi, ketidakkonsistenan, ketidakkesepahaman yang terjadi dari hasil penelitian orang. Nah, itu akan kita coba selesaikan. Maka tujuannya adalah to solve problems encountered yang dihadapi. Yang kedua adalah finding, developing, and refining theories. Jadi kita akan berusaha dari penelitian kita itu menemukan, mengembangkan, bahkan melalui istilahnya menjelaskan ulang teori-teori yang sudah dipakai oleh penelitian sebelumnya untuk kita kaji ulang. Nah, apakah teori yang mereka pakai ini bisa nggak diterapkan di tempat kita atau bisa nggak diterapkan di penelitian kita? Maka tujuan dari penelitian adalah finding, developing, and refining theories. Yang ketiga adalah discovering, developing, and improving work method. Tujuannya adalah itu, memperbaiki metode-metode yang sudah pernah dipakai. Ya, karena mungkin gejala masalahnya sama, mungkin variabelnya sama, ya, tetapi metode yang dipakai sudah tidak bisa berfungsi lagi, sudah tidak cocok lagi, sudah relevan lagi. Maka peneliti terus mengembangkan metode-metode baru untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi. Yang terakhir adalah make explanation, make prediction, and control phenomena that occur within a specified boundary. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan, membuat prediksi. Maka hasil penelitian kita itu bisa kita pakai untuk prediksi ke depan. Ya, untuk apa sih nanti atau kebijakan apa sih yang diambil? Itu ya yang bisa dipakai atau tujuan dari penelitian itu. Ada beberapa karakteristik dari metodologi. Kita tahu bahwa tulisan itu adalah punya metodologi, tulisan itu bersifat ilmiah. Ada beberapa karakteristik. Pertama, tulisan itu harus bersifat kritis dan analitis. Artinya kalau kita baca dalam kajian-kajian mereka, dalam tulisan mereka itu bersifat kritis. Mereka tidak terima mentah-mentah atau mereka mengarang ngomong sendiri, tidak ada haluan, tidak ada logikanya begitu ya. Nah, di dalam penelitian ilmiah itu harus kritis dan harus analitik ya. Artinya segala sesuatu dianalisis, segala sesuatu dipikirkan, tidak sembarang ditulis. Beda dengan membuat cerita pendek ya, atau membuat karangan indah, karangan bebas, itu berbeda. Yang kedua harus logik ya, harus masuk akal, itu tidak pasti. Yang ketiga harus objektif ya, penilaiannya nggak boleh subjektif. Ya, misalkan kita meneliti tentang kebijakan pemerintah, ya karena kita aku mendukung, aku pro dengan pemerintah ini, saya nggak mau kritik yang tidak baik, dan saya kasih yang bagus-bagus, itu tidak objektif, itu tidak boleh. Penelitian itu harus murni, artinya apa yang kita dapatkan, hasilnya, datanya kita kolek, kemudian kita analisis, ya hasilnya apa, itu yang kita jelaskan, itu namanya objektif. Berikutnya adalah konseptual dan teoretik, artinya penelitian kita itu harus terkonsep, tidak boleh tiba-tiba, tidak boleh, tidak ada arah, gitu ya, harus terkonsep ya, apa dulu. Maka dari di awal video berikutnya sebelumnya saya sudah menjelaskan di chapter pertama harus ada apa, chapter kedua harus ada apa, itu supaya terkonsep ya. Kemudian harus ada dukungan teoritik ya, tidak asal membuat. Yang kelima adalah empirik ya, harus ada data-data penelitian sebelumnya ya, dukungan secara ilmiah. Kemudian harus sistematis. Itu 6 karakteristik yang harus dimiliki di dalam tulisan karya ilmiah. Nah, ada beberapa klasifikasi atau kelompok-kelompok di dalam penelitian. Yang pertama adalah implication. Berdasarkan implication atau penerapan, penelitian itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan pure research
dengan implicative research. Pure research itu biasa bahasa Indonesia adalah penelitian murni, di mana penelitian itu isinya atau sifatnya itu adalah isi-isi konsep-konsep, pandangan-pandangan tentang suatu masalah, tapi mereka belum melakukan penelitian. Nah, mereka kumpulkan data yang ada, kemudian mereka kaji dengan pendekatan teori. Di situ mereka hanya membangun teori-teori pemahaman mereka. Nanti pemahaman mereka pasti akan mereka tindaklanjuti di penelitian selanjutnya untuk diwujudkan dalam bentuk implicative research. Nah, karena implicative research ini sudah membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu, pendekatan-pendekatan penelitian orang lain yang berhubungan dengan penelitian dia. Itu implicative research ya. Yang kedua atau kelompok yang berikutnya adalah information. Berdasarkan informasi penelitian itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ini semua sudah paham ya. Apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Yang ketiga adalah berdasarkan data eksekusi atau data execution. Ada 3 jenis berdasarkan data execution. Yang pertama adalah confirmatory research, ya, kemudian explanatory research, kemudian cumulative research. Jadi kita akan bahas satu, ya, apa itu confirmatory, apa itu explanatory, apa itu cumulative. Yang berikutnya adalah purpose. Nah, penelitian berdasarkan tujuan itu ada descriptive, correlative, dan eksperimen, ya. Apakah nanti tujuan dari penelitian kita hanya menggambarkan atau melihat korelasi, hubungan, atau kita hanya bereksperimen. Nah, itu tujuan dari penelitian ya. Nah, itu ada 4 klasifikasi atau kelompok dari penelitian. Pertama adalah berdasarkan implikasi, kedua berdasarkan bagaimana kita mengumpulkan informasi, yang ketiga berdasarkan data yang kita pakai atau data execution, kemudian yang kelima adalah tujuan ya, atau purpose. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai penelitian berdasarkan implikasinya, ya. Yang pertama adalah tentang implikasi penelitian. Di sini ada pure research, kemudian ada applied research. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, apa bedanya pure research kemudian applied research, ya. Nah, di situ ada definisinya, purpose-nya, execution-nya. Jadi, teman-teman bisa lihat. Berdasarkan jenis data dan analisis ya, ada berdasarkan informasi. Ini bagian yang kedua, pengamatan yang kedua itu berdasarkan informasi. Ada kualitatif data, ada kuantitatif data. Jadi kalian bisa lihat definisi dari apa itu kualitatif data, apa itu kuantitatif data. Kemudian di bawahnya ada sampelnya, ada contohnya ya. Yang termasuk kualitatif data atau data kualitatif apa, kemudian yang termasuk kuantitatif yang mana ya. Nah, ini juga definisinya, definisi tentang apa itu kualitatif data dan kuantitatif data. Oke. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang lebih real di Indonesia, sampel-sampel atau contoh-contoh kualitatif ya, penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif. Ya, ini saya bacakan. Yang pertama adalah analisis peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Kenapa ini saya sebut sebagai penelitian kualitatif? Ya, karena kalau penelitian kualitatif kita tidak bermain dalam bentuk seperti dependen dan independen. Contoh, ini independennya ya, ini dependennya ya, tidak seperti itu. Tetapi dari judul itu kita mengkaji. Ya, kita melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ya, data yang kita dapatkan, kemudian kita jelaskan. Ya, apa yang ingin kita jelaskan, apa yang ingin kita pedalami dari penelitian itu. Tapi hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, bisa saja dengan data dan teori saja. Jadi kita tidak menghitung atau mengkalkulasi dalam bentuk seperti kuantitatif, kayak ada angka misalkan normal atau tidak ya. Dalam kualitatif ini kita memperdalami suatu masalah. Nah, berikutnya juga kita lihat yang contoh kuantitatif. Nah, kuantitatif ini sudah bicara nih mana yang dependen, mana yang independen. Contoh kita lihat hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, di sini kita udah jelas ya, hasil belajar itu adalah dependennya. Sedangkan minat baca dan motivasi merupakan independen. Jadi di sini sudah kita lihat ada hubungan yang ingin kita lihat. Ya, nanti apakah signifikan atau tidak.
Kemudian kita masuk ke exploratory dan confirmatory research. Ini juga ada definisinya, ya nanti teman-teman bisa baca sendiri ini jelas ya. Kalau tidak mengerti bahasa Inggris nanti boleh diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia pakai Google Translate ya. Translate. Jadi apa itu explanatory, apa itu confirmatory? Kenapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena ini perlu kita masukkan di dalam bab 3. Ya, di bab 3 itu kita akan bahas tentang desain penelitian. Nah, desain penelitian itu kan isinya mungkin 1-2 paragraf. Nah, kita jelaskan penelitian kita itu termasuk yang explanatory atau confirmatory research. Ya, di sini juga ada penjelasannya apa itu explanatory research, kemudian apa itu confirmatory research. Ya. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung ke materi berikutnya di YouTube channel berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus ikutin video Bapak supaya kalian terus mendapatkan upgrade pengetahuan yang baru mengenai metodologi penelitian ini. Dan jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe, kemudian di share ke teman-temannya yang lain supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita. Baik, sampai jumpa.